Sekarang aku sudah ada di kamar, bukan kamar asrama ya, tapi kamar pengantin yang sudah dihiasi sedemikian rupa, dengan taburan mawar di atas ranjang, dan juga hiasan berbagai macam bunga yang lain di samping kiri kanannya. Bau harum sudah memenuhi kamar ini. Dan sekarang kamar ini sudah dihiasi menjadi taman surga satu malam. Aduh, benar-benar sudah seperti taman karena terlalu banyak bunga sebagai hiasan. Aku duduk menyamping di sisi ranjang. Malam ini pikiranku kacau. Aku harus bagaimana? Rasa malu dan takut juga gelisah bercampur aduk menjadi satu dalam diriku. Sedangkan Gus Alwi masih di luar menemui beberapa temannya yang sudah mau pulang. Tapi tak lama kemudian, kenop pintu pun bergerak. Pertanda ada orang yang akan memasuki kamar ini, dan ya, dia adalah suamiku. Sudah punya suami saja aku, padahal beberapa hari yang lalu hidupku masih baik-baik saja sebelum kepulangan Gus Kepala Batuk ini dari Kairo. Setelah memasuki kamar, dia menatapku dengan ekspresi yang tak bisa ditebak. Aku semakin gelisah saja dibuatnya. Aku masih saja terus duduk sambil menundukkan kepala di sisi ranjang. Tiba-tiba ngapain kamu masih duduk saja? Ndak mau tidur? Tanyanya padaku. Aku masih saja terus diam. Kamu dengar gak sih saya ngomong apa? Sambungnya lagi setelah aku masih saja diam tak bersuara. Sebenarnya aku sudah berkeringat dingin dari tadi. Sekujur tubuhku sudah dipenuhi keringat karena rasa takut dan malu yang bercampur menjadi satu. Denger kok Gus, jawabku pelan. Nah gitu dong, jawab, ucapnya. Ya sudah, cepat kamu buka baju kamu, pintanya padaku, yang membuatku merasa sangat takut dan sudah berpikiran macam-macam. Maksudnya Gus, tanyaku lagi. Emang kamu mau tidur dengan baju yang seperti itu? Tanyanya lagi. Ya ndak, jawabku singkat. Ya sudah, sana cepat ganti baju Cinderellamu itu dengan gamis tidur, minta lagi padaku. Tanpa banyak bicara, aku pun langsung beranjak menuju kamar mandi yang sudah ada di kamar itu. Tak lupa juga membawa baju ganti dan kerudung. Tiba-tiba kenapa baju gantinya masih dibawa ke kamar mandi? Tanya Gus Alwi padaku. Yo mau gantilah Gus. Piye toh? Jawabku sudah cemberut. Ndak usah dibawa, ganti di sini saja, sambungnya. Apa dia gila menyuruhku mengganti baju di kamar, sedangkan ada dia? Ya jelas aku ndak mau lah, kan malu aku. Ndak, saya ndak mau, jawabku singkat. Kenapa? Karena ada saya, tanyanya lagi dengan ekspresi datarnya itu. Ya iyalah Gus, masa ganti baju di depan panjenengan, kan saya malu. Jawabku kesal. Sekarang aku tidak lagi menunduk saat bicara dengannya, soalnya beliau itu bikin kesal aja. Tapi sekarang saya sudah jadi suami kamu loh.
Masa cuma ganti baju saja malu? Gimana nanti kalau saya suruh kamu buka baju? Sambungnya lagi. Dan semua kata-katanya itu membuat wajahku marah padam. Bukan karena aku malu atau blushing ya, tapi karena aku marah sampai ke ubun-ubun rasanya mendengar kalimat terakhirnya tadi. Ingin rasanya aku memakainya sekarang. Kalau ndak inget dia putra kiaiku, sudah ku tampol wajah nyebelinnya itu pakai bantal. Dasar Gus kepala batu, gumanku pelan. Apa kamu bilang? Tanyanya saat mendengarku mengomel. Aku sudah tidak menghiraukannya lagi. Setelah mengambil pakaian ganti di lemari, aku segera beranjak ke kamar mandi. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, dia malah semakin maju ke arahku sambil membuka kancing kemejanya satu persatu. Karena refleks dan takut, aku pun mundur lagi ke arah lemari. Tapi dia tetap melangkah dan semakin dekat ke arahku hingga tubuhku mentok di pintu lemari. Gus, jenengan mau apa toh? Tanyaku ketakutan saat dia sudah semakin dekat ke arahku. Khadijah, saya mau, ucapnya menggantung dengan suara yang sedikit nakal. Atau hanya telingaku saja yang salah? Tapi tidak, dia memang sedikit menggodaku dengan suaranya yang dibuat nakal itu. Aku takut, sungguh aku sangat. Jangan bilang dia mau. Enggak mungkin. Gus, jangan atuh Gus, saya belum siap, ucapku ketakutan saat tangannya sudah memegang pintu lemari dan mengurungku dalam kurungannya. Tapi tiba-tiba, awas, saya mau ngambil bajuku. Kamu itu kenapa bilang jangan? Belum siap, kamu mikir yang macam-macam ya, ucapnya padaku sambil menatapku aneh. Ndak mikir macam-macam apa toh? Aku berusaha mengelak. Ngeles aja. Lawang tadi kamu bilang jangan Gus, saya belum siap, sambungnya sambil menirukan gaya suaraku yang ketakutan tadi. Dasar suami gila, bikin kesel aja dari tadi. Gimana aku ndak mau mikir macam-macam. Lawang tadi dia berjalan ke arahku sambil buka kancing kemejanya dengan tatapan nakal. Wanita mana coba yang ndak ketakutan kalau seperti itu? Dasar suami kampret, gerutku dalam hati. Ngapain kamu masih berdiri di sini? Awas, nanti jidat kamu yang lebar itu kejedot pintu lemari baru tahu rasa kamu, sambungnya lagi padaku. Aku pun segera berpindah tempat. Enak aja bilang jidat saya lebar, tadi pagi dikejupnya lama banget kok, gerutku sambil melangkah ke kamar mandi. Tetapi tetap saja dia dengar. Apa tadi kamu bilang kecupannya lama banget? Apanya yang kecup-kecup? Tanyanya lagi. Siapa yang bilang kecup-kecup? Lawang saya ngomong kembang kuncup, elakku. Dasar ngeles aja kamu bajai.
sambungnya lagi. Jenengan aja mungkin yang budek, gumamku lagi. Kamu bilang saya budek, lagi-lagi dia mendengarnya. Siapa yang ngomong budek? Lawang saya bilangnya pengen budek, elakku lagi. Dasar tukang bohong, sambungnya lagi tanpa ku pedulikan lagi, dan aku terus melangkah ke kamar mandi. Setelah perang mulut antara aku dan Gus kepala batu itu, aku beranjak ke kamar mandi tanpa mendengarkan omelannya lagi. Sesampainya di kamar mandi, aku langsung membuka jilbabku yang polos tanpa aksesoris karena sudah dicopot oleh tukang riasnya tadi. Tapi saat aku ingin membuka gamis ala Cinderella, tiba-tiba resletingnya malah macet di pertengahan, jadinya cuma kebuka separuhnya saja. Aku terus berusaha untuk membukanya, tapi resletingnya tetap saja macet. Duh, bagaimana ini? Kenapa harus macet? Gerutku sendiri. 5 menit berlalu, aku masih saja memperadali resleting gamis pengantinku ini. Aku yakin pasti bisa kok. 7 menit tetap tidak bisa. 10 menit kemudian, Gus Alwi, panggilku pada suamiku itu, sedikit berteriak. Tiba-tiba dia sudah berdiri di pintu kamar mandi dengan wajah panik. Kebetulan pintunya memang tidak aku kunci. Lupa, tadi keburu kesel soalnya. Ada apa? Tanyanya dengan wajah panik. Nggih, ini loh Gus. Kalimatku tidak sampai. Soalnya aku kelewat malu banget pas dia lihat aku ndak pakai jilbab. Ini pertama kalinya aku lepas jilbab dan dilihat laki-laki selain abahku. Enggih, gimana? Tanyanya lagi, agak kesal mungkin. Bodoh amat, biarin aja dia kesal. Ini loh Gus, enggih, resleting saya macet, ndak bisa diturunin, ucapku dengan wajah sudah seperti kepiting rebus karena sudah sangat malu. Terus tanyanya lagi, pura-pura ndak ngerti maksudku, padahal dia sudah nahan tawa pas aku bilang resletingku macet. Dasar Gus gila, awas aja nanti. Aku jengkel sendiri dalam hati. Yo, saya minta tolong bantuin turunin resletingnya, sambungku. Kamu mau modusin saya? Sambungnya masih belum beranjak dari ambang pintu kamar mandi. Idi, amit-amit dah mau modus sama cowok yang modelnya kayak dia itu. Tampangnya aja yang cakep, tapi otaknya miring, suka maksa, keras kepala lagi. Yo endak lah, ini beneran macet kok, jawabku, sedikit kesal. Sebenarnya pengen banget ngomong lebih dari itu, tapi ya masa mau minta tolong memaki yang mau nolong, kan ndak mungkin. Lalu dia pun mendekat ke arahku. Ya wes, mana sini, ngadep sana, pintanya padaku.
untuk membelakanginya. Aku pun menuruti saja apa katanya. Tak lama kemudian resletingku sudah bisa diturunkan olehnya. Bukannya aku ndak malu ya, apalagi saat tangannya menyentuh kulitku. Duh, rasanya aku pengen pingsan saja. Aku hanya berusaha menutupi rasa maluku dengan bersikap biasa saja. Toh beliau sudah jadi suamiku, tapi ya tetap yang namanya malu mana bisa ditahan. Udah, katanya setelah selesai. Apa mau saya bukain juga bajunya? Sambungnya lagi dengan tatapan nakal. Dasar Yagus Omes, otak mesum. Ndak usah, saya bisa sendiri. Terima kasih. Jawabku. Ketus, bukannya aku ndak tahu terima kasih. Tapi ya gimana ya, dia itu nyebelinnya sampai ke ubun-ubun. Ya masa aku mau minta bantuin dia buka-buka bajuku? Sudah gila aku apa? Ya wes Gus, sana jenengan keluar, saya mau ganti baju. Usirku padanya yang masih saja berdiri di depanku. Bener, ini ndak mau saya bantuin buka bajunya. Godanya lagi padaku yang sudah membuatku marah sampai ke ubun-ubun. Ya enggak usah, terima kasih, jawabku kesal. Sedangkan dia malah nahan tawa melihatku sedang kesal sendiri. Seharusnya tadi aku ndak usah minta bantuannya. Oh, ya sudah, sambungnya sambil membalikkan badan beranjak keluar dari kamar mandi. Tapi tak lama kemudian dia berbalik badan lagi ke arahku. Ingat, bantuan ini ndak gratis, ucapnya padaku, yang membuatku bingung. Maksudnya Gus, tanyaku bingung. Ya harus ada imbalannya, karena tidak ada makan siang gratis. Hehehehe, sambungnya lagi. Sedangkan aku hanya berdiri mematung karena kebingungan, memikirkan maksud perkataannya. Setelah Gus Algi keluar dari kamar mandi, aku pun mengganti gamisku dengan gamis biasa dan jilbab kaos untuk tidur. Tapi saat aku melihat ke pojok kamar mandi, kok ada pakaian yang masih direndam. Baunya sudah sedikit tidak sedap. Aku pun akhirnya menengok pakaian direndam tadi. Dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa pakaian itu adalah pakaian Gus Algi yang kena tumpahan minuman, sampah, dan comberan air busa waktu itu. Kok masih belum dicuci sih, gumamku sendiri. Itu kan sudah sekitar beberapa minggu yang lalu. Dia kok kuat gitu nahan baunya. Heran sama tuh orang, emang dasar aneh. Tanpa pikir panjang aku pun mencucikannya, karena aku juga merasa bersalah. Pakaian dan sarungnya itu kotor karena ulahku juga. Akhirnya jadilah aku malam pertamanya acara cuci baju. Hede, gila emang.